Bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik para jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, insyaallah tema kita di subuh yang penuh berkah ini, ya, rahasia umur 15, 40 dan 60 tahun, ya. Kita bahas secara syariat dan medis. Kenapa kita sebutkan angka-angka 15, 40, 60, ya? Kenapa enggak 17, ya? Karena ada istilahnya sweet 17, ya? 17, ya. Kenapa enggak 17 aja gitu, ya? Atau kenapa enggak 33 mungkin, 33 tahun. Usia kita di surga nanti berapa? Semuanya 33, baik yang meninggal tua maupun meninggal masih kecil, semuanya 33. Atau kenapa enggak kita pilih usia 55 atau 58, usia pensiun, Pak, ya? Aduh, ngingetin pensiun berarti nih, ntar lagi, ya. Atau enggak usia 25 misalnya, 25, ya, batas ngelamar pekerjaan atau batas S1 25, ya. Jadi kenapa kita pilih 15, 40 dan 60, ya. Dan perlu ditekankan, ya, kalau kita bilang usia bahas kajian berarti pakai apa? Pakai hijriyah, ya. Kalau kita bahas tahun berarti pakai usia hijriyah, ya, bukan masehi, ya. Karena lumayan bedanya, setiap tahun bedanya sekitar 10 hari, ya. Lumayan, ya. Setiap tahun bedanya berapa? Ya, kira-kira kurang lebih 10 hari, ya. 10 hari. Ya, jadi kalau sudah 10 tahun bedanya 1 tahun, jadi lumayan, ya. Lumayan. Jadi kalau dia sudah 60 tahun, ya. 60 tahun secara masehi, secara hijriyah itu sudah 65, 66, ya. Sudah 65, 66. Kurang lebih, ya, 65 lah, ya, insyaallah. Seperti itu. Kenapa demikian? Karena memang usia-usia ini adalah usia yang disebutkan dalam syariat untuk kehidupan di dunia sebagai checkpoint. Checkpoint itu seperti umur sebagai perubahan momentum. Umur perubahan momentum kehidupan seseorang. Perubahan momentumnya. Jadi kita kan dalam fase kehidupan itu ada momentum perubahan, ya. Ya tidak, ya? Kalau terkait dengan urusan dunia, momentum perubahan kita misalnya, ya, kelahiran jelas, ya. Yang kedua, hari pertama masuk sekolah, ya. Mungkin pertama kali masuk TK, itu momentum perubahan dalam hidup, ya tidak? Kemudian apalagi pertama kali merantau keluar kuliah, momentum perubahan, ya. Kemudian lulus kuliah, momentum perubahan hidup, ya.
Sebelumnya jadi kuliah berubah jadi pengangguran kan? Iya. Ya, merayakan kelulusan kan merayakan mulainya pengangguran ya kan. Iya. Kemudian momentum perubahan kalau urusan ini apalagi jemaah pernikahan. Nah, juga momentum perubahan kan ada namanya momentum perubahan. Nah, kalau kita bicara terkait dengan urusan akhirat, ya, ini momentum utama perubahan. Berapa? 15, 40, 60. Ini momentum perubahan terkait urusan akhirat. Ya. Ya. Sebenarnya dalam syariat ada beberapa usia yang disebutkan dalam beberapa syariat. Jadi syariat kita menyebutkan angka, disebutkan angka di situ. Ya, disebutkan angka-angka. Contoh misalnya 2 tahun. Disebutkan dalam syariat 2 tahun, yaitu perintah menyusui bagi perempuan ayyurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Hendaklah para perempuan menyusui bayinya berapa? 2 tahun. Disebutkannya 2 tahun. Kemudian angka yang disebutkan lagi adalah 7 tahun. 7 tahun juga disebutkan sebagai tanda mumayyiz. Ya, mumayyiz. Ya. Ya, ini ada dalilnya juga nih. Yaitu mur auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in sinin. Perintahkanlah anakmu sholat, mereka usianya berapa? 7 tahun. Nah, disebutkan nih angka 7 tahun. Ya, syukur. Jazakallahu khairan. Disebutkan dalam syariat angka berapa? 7 tahun. Ini namanya mumayyiz. Mulai diperintahkan sholat karena sudah bisa membedakan baik dan buruk. Kemudian disebutkan angka berapa lagi? 10 tahun. Ya, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Dan pukullah mereka kalau mereka usianya berapa? 10 tahun ya. Kenapa? Karena 10 tahun ya udah mulai masuk fase namanya fase murahaqah. Ya, fase murahaqah ya. Itu fase pre-balik namanya. Pre-balik ya. Jadi sebelum balik disiapin benar-benar sampai kalau perlu dipukul. Namanya fase murahaqah. Pre-balik. Ya, mending dipukul daripada sudah balik nggak bisa sholat. Ya, tapi ini ada fikihnya ya, jangan sembarangan mukul ya. Zaman dulu itu saya masih kena ya, pecut, cambuk, ya itu masih. Ropang masih kena ya. Tapi ada fikihnya ternyata ya. Itu. Disebutkan ya beberapa angka-angka dalam syariat. Nah, yang paling terkait dengan urusan akhirat kita 15, 40 sama 60. Kita bahas dulu 15 ya, Maaf. Kita bahas 15 dulu. Kira-kira 15 ini ada apa kira-kira jemaah? Ada apa kira-kira 15? 15 ada apa jemaah? 15 ini berarti ya, hijriyah berarti ya. 15 ini hijriyah. Ya, berarti kalau Masehi 14. Masehi berapa? 14. Ya, 14 tahun Masehi. Ya, ada apa 15? Ya, 15 adalah usia maksimal orang tersebut terakhir balik. Jadi 15 itu momentum akhiratnya adalah mulai apa? Akil balik. Mulai dicatat. Ya, mulai dicatat apanya? Dicatat amal baik buruknya itu setelah akil balik. Dicatat malaikat, dan saat itulah dimulai lembaran kehidupan kita yang akan dibuka di akhirat. Setelah mulai akil balik. Dicatat, yang itu nanti kita akan terima catatan tersebut. Iqra kitabak, baca kitabmu nanti. Pas kita baca mahazal kitab,
la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Pas kita baca kitab tersebut, ini kitab apa nih? Kitab apa nih? Tidaklah meninggalkan yang besar maupun kecil, dicatat semua. Dicatat semua tindakan kita, tindak tanduk kita besar kecil per detik, dia apa dicatat semuanya. Kita menerima kitab kita besok nih. Sejak berapa? 15 akil balik. Kita bakal. Suruh baca. Iqra kitabaka wa kafa bi nafsika 'alaiha syahid. Cukup jadi saksi aja. Itu ya. Baca kitab. Dimulai dengan dari apa? Akil, dari balik. Catatannya dimulai dari situ. Kenapa usia 15 ya? Karena tadi kita sebutkan 15 itu adalah maksimal. Fase usia maksimal fase murahaqah tadi. Prebalik. 15. Karena tanda balik apa jemaah? Tanda balik. Pertama apa? Mimpi. Ihtilam, mimpi ya. Jadi walaupun belum 15 tahun sudah mimpi ya, udah mimpi basah ya, ini sudah berarti sudah balik, sudah tercatat. Bangun-bangun itu tercatat amal baik buruknya, udah mulai malaikat menggoreskan pena baik laki-laki maupun perempuan mimpi basah. Perempuan juga bisa mimpi basah, jangan ini, jangan laki-laki aja. Tanda balik, meskipun belum 15 tahun. Ya, tanda yang kedua bagi perempuan, haid. Ya, haid. Perempuan. Baru yang ketiga tandanya apa? Usia sudah 15 tahun. Makanya ada yang nanya gitu ya, Ustaz, saya sudah 17 ya, tapi seumur hidup saya sudah 17 tahun, tapi seumur hidup nggak pernah mimpi basah, Ustaz. Udah balik belum? Udah balik belum? Udah balik belum? Iya, sudah balik ya. Karena 15 itu sudah balik. Jadi 15 itu baik belum mimpi basah atau tidak, ya, baik itu belum haid atau enggak, sudah balik ya. Karena ada perempuan mungkin punya penyakit hormonal, belum haid. Kalau sudah 15, apapun yang terjadi sudah balik ya. Makanya usia 15 disebutkan dalam syariat sebagai momentum kehidupan kita. Tanda selanjutnya apa jemaah? Tadi sudah mimpi, haid bagi perempuan, usia 15, satu lagi apa nih? Ya, iya benar, tumbuh bulu ya. Sya'rul anah, tumbuh bulu kemaluan. Ya, jadi misalnya 10 tahun belum mimpi, belum apa, sudah tumbuh bulunya. Berarti sudah balik. Paham jemaah ya? Ya, paham. Dalilnya apa? Tumbuh bulu kemaluan. Dalilnya ketika perang Bani Quraidah. Jadi ketika perang Khandaq ya, Bani Quraidah ini berkhianat gitu kan ya. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Khandaq ya, harusnya kan perjanjian damai ya, piagam Madinah. Muslim dan Yahudi menjaga keselamatan kota Madinah dari serangan. Ini ketika Madinah diserang oleh pasukan sekutu, Nabi membuat Khandaq, Quraisyah malah berkhianat, nyerang dari dalam. Yahudi emang gitu ya, nyerang dari dalam, bukannya mengikuti perjanjian sama-sama membela Madinah, nyerang dari dalam. Akhirnya Allah binasakan pasukan Ahzab, Hazimul Ahzab. Kemudian setelah selesai pergi, tinggal urusannya tinggal Bani Quraisyah nih. Diseranglah oleh Nabi SAW. Berkhianat.
Berkhianatnya saat-saat genting lagi diserang. Udah, karena sejak dulu kala Yahudi itu takut perang dia sampai sekarang. Mereka cuma main di belakang layar aja. Semua ya. Bani Quraisyah, Bani Qunaiqa, Bani Nadir itu nggak ada peperangan. Jadi diserang Bani Quraisyah takut semuanya, nyerah. Bani Quraisyah nyerah. Dan yang memutuskan perkara saat itu adalah sahabatnya Sa'ad. Ya, harapannya karena pemimpin Bani Quraisyah itu punya kedekatan dengan Sa'ad, teman di masa jahiliyah. Dia bilang yang memutuskan perkara kami Sa'ad katanya. Harapannya sih ya dimaafkan lah atau apa gitu ya. Ternyata keputusannya saat itu semua laki-lakinya dibunuh, perempuan dan anak-anak jadi tawanan. Ini hukuman yang wajar bagi pengkhianat ya. Akhirnya dibunuh semuanya laki-lakinya, anak-anaknya ditawan. Nah saat itu bagaimana cara membedakan dia itu laki-laki atau anak-anak? Gimana cara bedainnya saat itu? Ditanya umurmu berapa? Gitu ditanya. Kalau saya ngaku 13. Atau ditanya udah mimpi basah belum? Kalau saya ngaku enggak berarti kan. Gimana caranya ngeceknya? Ya? Iya, man anbata kutilah. Dicek bulu kemaluannya. Siapa yang tumbuh mati. Kalau belum bulu belum balik. Caranya begitu dulu. Bani Quraisyah itu disebutkan oleh beberapa ulama. Ya, cek. Nah, sehingga salah satu dalil sudah balik tumbuh kemaluan. Seperti itu. Jadi ini 15 tahun. Terus dalilnya apa 15 tahun jemaah? Dalilnya apa 15 tahun? Kita kan dikit-dikit dalil ya, insyaallah ya. Dalil ya. Apa dalilnya kira-kira 15 tahun kok bisa? Dalilnya adalah ya ketika perang Uhud ya, perang-perang yang lain. Nabi SAW menetapkan batas usia yang boleh ikut perang berapa? 15 tahun. Ya, karena ma'ruf ya, kita dapat kisah-kisah Ibnu Umar, beberapa anak-anak sahabat itu ditolak oleh Nabi, pengen ikut perang ditolak. Kenapa? Usia belum 15 tahun. Ya, seperti kisahnya Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar datang kepada Nabi pengen ikut perang Uhud, tidak diizinkan karena usianya belum 15. Ya, ini anak-anak di zaman Nabi dan generasi keemasan Islam itu gini nih, nawarin diri ikut perang. Ya, nawarkan diri ikut perang. Masih 14 tahun. Ada sahabat juga nawarkan diri ikut perang karena nggak boleh pulang, nangis ya, nangis karena nggak boleh ikut perang. Kalau anak di zaman sekarang ya nangis karena nggak boleh diizinin main perang online. Ya, main perang online, nangis nggak boleh. Ya, main perang online, nangis ya, insyaallah. Barulah Ibnu Umar mengatakan, ketika perang Khandaq saya nawarkan diri, diizinkan karena sudah 15 tahun. Dari 15 tahun. Ya. Dan disebutkan oleh ulama, inna hadza li haddin bainas shaghir wal kabir. Inilah batasnya. Ya, batasnya antara orang besar dan orang kecil, 15 tahun. Jadi itu dalilnya para jemaah. Ya. Dalilnya bahwasanya ada angka 15. Angka 15 ya.
Itu kenapa kita pilih 15. Dan itulah momentum kehidupan kita terkait dengan urusan di akhirat. Sudah dianggap dewasa, sudah bisa mempertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. 15 itu kita pertanggungjawabkan semua tindak tanduk kita di depan Allah. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Ya, tidaklah salah seorang kalian ini pasti akan diajak bicara oleh Robnya, akan diajak bicara di sidang maksudnya ya. Dan tidak ada antara dia dan Allah penerjemah, nggak ada penerjemah di sidang. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di mana manusia berdiri di hadapan Rabb semesta alam, di sidang enggak? Ya. Di sidang ditanya, kenapa begini, kenapa begitu. Ya. Jadi itu sebenarnya usia 15 itu yang kita tanamkan ke anak-anak itu sebenarnya. Ya enggak jamaah? Ketika mereka mau akil balik, fase murahaqah itu kita tanam. Kalau kita udah lewat Pak ya, udah lewat, nggak sadar kadang-kadang karena belum punya ilmu dulu ya, belum punya ilmu, nggak tahu, udah dicatat, jalan terus pokoknya kehidupan gitu ya. Nah, kita udah lewat. Sekarang anak-anak jangan ya, anak-anak kita jelaskan ya, dari fase akil balik. Makanya kan tadi dilatih ya, fase murahaqah pre akil balik 10 tahun itu udah mulai dilatih. Mending dipukul daripada nggak sholat. Kita jelaskan ke anak-anak 15 tahun itu sudah mulai dicatat Nak. Nanti dibaca di hari kiamat dosanya, diadili sama Allah, di sidang nanti mulai semua bertanggung jawab, nggak ada yang enggak. Mencatat tadi ya, la saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, mau besar mau kecil, detil-detil dicatat. Persekian menit, persekian detik, nggak ada yang lewat. Catat. Itu yang kita jelaskan ke anak-anak kita ya. Sudah mulai urusannya ini mulai urusannya besar nih, perkara besar dah ini, bukan perkara remeh. Ya, tapi dulu kalau saya dapat dari orang tua usia segitu tuh dijelasin, nah nanti udah mulai jerawatan, udah mulai suka sama cewek, ya. Sudah mulai ya ganggu-ganggu cewek bolehlah, sudah mulai besar gitu ya. Sebagian orang lagi udah mulai bisa ngerokok Nak, ya, udah balik soalnya, itu kan, udah mulai bisa apa? Ngudut, ya ngudut, udah mulai apa? Hisab nanti kan ahlu hisab ya, karena nanti dihisab juga ya gitu ya. Udah, jadi ada orang tua baru ngizinin anaknya ngerokok setelah balik ya. Kenapa? Karena orang tuanya ngerokok ngepul terus di rumah. Ya. Dilihat sama anak loh, kenapa? Ya kamu belum boleh Nak, masih kecil Nak. Pas sudah besar ditagih gitu. Ditagih gitu seperti itu. Ya alhamdulillah kita udah mulai punya ilmunya. Sekarang yang kita tanamkan ke anak itu tuh ya. Jadi jangan anggap remeh usia 15 itu atau usia balik itu. Di situ sudah mulai tercatat urusan besar akhirat. Itu kita tanamkan kepada anak-anak. Seperti itu. Ya. Dan kalau kita berbicara lagi misalnya ya, usia 15 tadi berapa? 15 sampai berapa? 40. Usia 15 sampai 40 inilah yang disebut dengan usia syabab, syabun dalam syariatnya. Jadi definisi pemuda syabun dalam syariat itu definisinya usia berapa?
15 sampai 40. Ingat pakai hijriyah. Ya, kalau Masehi sekitar 14-an sampai 38. Ya. Ada yang 37 di sini jemaah. Kalau 37 masih muda, Pak, masih pemuda ya, insyaallah. Kalau usia 37 ya, masih pemuda. Ya. Dan masih tercakup dalam khitab hadis ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Nah, itu berarti masih disuruh yatazawwaj. Iya, karena hitopnya hadis itu kan gitu ya. Ya masyarakat syabab, wahai para pemuda. Itu definisinya itu, syabab itu adalah 15 sampai 40. Jadi yang kena seruan hitop ini nih 15 sampai 40. Jangan bayangin 20 doang. Ya. Jadi yang injury time itu 38, 37 masih ya. Masih kena seruan hitop ini. Ya, seruan khitab. Ya, jadi itu antara 15 sampai 40 inilah yang disebut pemuda Islam. Pemuda Islam itu 15 sampai 40. Ya, pemuda Islam. Nah, usia 15 sampai 40 ini adalah usia yang krusial. Usia yang dipertanggungjawabkan 2 kali katanya ulama. Usia yang hisabnya itu berat, 15 sampai 40. Sebagian ulama menjelaskan di sidang 2 kali, 15 sampai 40. Karena ada hadis yang berbunyi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta tus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki hamba di hari kiamat sampai ditanya 4 perkara di sidang. Lagi berdiri di sidang, kakinya nggak geser sedikit pun sampai ditanya 4 perkara. An umriha fima afnah, an syababiha fima ablah, an maliha aina ikhtasabat fima anfaqah, wa an ilmiha madza amila biha. Kama qala Rasulullah SAW. Yang pertama usianya. Ditanya tentang usianya. Untuk apa digunakan usianya? Yang keduanya an syababiha, masa muda. Masa mudanya itu dia fokus apa? Yang ketiga hartanya. Harta ditanya 2 kali. 2 pertanyaan harta. Harta ditanya 2 pertanyaan. Dari mana dia dapat dan untuk apa dia pakai. Baru yang terakhir ditanya tentang ilmu, sudah dipraktekkan atau belum. Berat semua nih jemaah. Ilmu udah dipraktekkan apa enggak ya? Karena kadang-kadang kita ilmu sekedar wawasan ya jemaah. Ilmu kita sekedar apa? Wawasan aja, sama wawasan dan cerita yang menyenangkan, nganggur-nganggur. Masya Allah, Masya Allah. Kadang-kadang kita dapat nasihatnya, tatajafa junubuhum anil madaji, jauh lambungnya dari tempat tidur. Para ulama dulu sholat malam gini-gini, Masya Allah, Masya Allah. Tapi nggak sholat malam, cuma sekedar apa? Wawasan, Masya Allah, Masya Allah. Tapi nggak beramal, kan gitu ya. Nggak kita amalkan. Makanya ditanya nanti
berat juga pertanggungjawabannya. Kalau yang berilmu saja kayak begitu, apalagi yang nggak berilmu, ntar lebih berat lagi, malas ngaji katanya. Jadi bukan alasan ya nggak ngaji ya, nanti makin banyak ilmu makin banyak ditanya, jangan ya, justru yang nggak berilmu lebih berat lagi. Kalau yang berilmu aja digituin gitu, apalagi nggak berilmu ya. Sama kayak orang bilang ya, daripada banyak ngapal nanti banyak lupa, nggak usah ngapal, nggak boleh gitu Pak. Gitu ya. Oke. Kita kembali ke hadis yang tadi, an umriha fima afnah. Ditanya umurnya untuk apa dihabiskan umurnya. Nah, kemudian perhatikan pertanyaan yang kedua, an syababiha fima ablah. Pertanyaan yang kedua, masa mudanya. Dan Allah gunakan, kalau umur Allah gunakan afna. Afna itu menghabiskan, fanai ya, asal katanya fana. Makanya dunia yang fana itu bahasa Arab, dunia yang ya, habis sebentar lagi ya. Jadi kalau umur itu untuk apa dihabiskan umurnya, tapi an syababiha fima ablah. Ablah itu sama juga dipakai sampai usang. Nah, dari sini katanya ulama, kan ada umur gitu ya jemaah ya. Ada umur, ada masa muda. Padahal masa muda ini bagian dari umur. Ya tidak? Saya ulangi. Masa muda ini adalah bagian dari umur. Ya, umur. Sehingga masa muda ini berdasarkan hadis ini, syarah ulamanya ada berapa? Yang pertama, zohir hadis, masa muda disidang lagi nanti. Khusus masa muda ada sidang khusus. Jadi ditanya umurnya, kamu ngapain dari begini, gini, 40 ngapain, 60 begini. Ini disidang juga. Tapi nanti ada sidang kedua khusus masa muda, lebih detail lagi, lebih ditanya lagi, lebih ini lagi. Ini penjelasan ulama nih. Penjelasan selanjutnya lagi adalah masa muda ini takkid. Jadi sidangnya nggak 2 kali, tapi pas sampai masa muda itu mulai mulai kenceng penjelasan. Sehingga nih masa yang pertanyaan kedua sekedar takkid, zikrul khos ba'dal am. Ini kalau belajar ilmu usul fikih, zikrul khos ba'dal am yufidu takkid, penyebutan khusus setelah umum, takkid berarti ya. Sehingga intinya semuanya sama penjelasan ini. Intinya masa muda itu sidangnya depan Allah lebih dahsyat, lebih detail lagi, semuanya ditanya, semuanya masa muda ya, masa muda. Dan ingat ya, masa muda kan kalau kita selama ini mikir muda tuh 20 Pak ya, belasan 20 ya, kata-kata pemuda ya, wahai pemuda Islam ya, syababal ummah, wahai pemuda Islam ya. Yang nengok cuma 17-20 ya, yang 35 santai-santai, enggak 35 kena juga itu ya. Dan semua kata-kata syabab dalam nas itu tuh berarti di bawah 40 ya, nas ya, terkait dengan hukum, terkait dengan seruan, itu di bawah 40 itu syabab, pemuda gitu ya, pemuda. Nah, sehingga masa muda masa yang ya benar-benar dipertanggungjawabkan. Kenapa kira-kira? Jawab para jemaah. Kenapa kira-kira ya? Kok dipertanggungjawabkan dengan detail ya? Jawabannya karena tadi ya, masa muda masanya para remaja, darah muda, darahnya para remaja. Iya. Kenapa? Karena masa muda adalah masa emasnya seseorang, masih kuat, otot kawat tulang besi katanya, semangat masih tinggi, target masih luas, masa depan masih panjang, energi masih besar, himmah aliyah, tekad baja, tekad yang tinggi ya, fisik masih kuat kemana-mana, pemikiran masih cemerlang
ide-ide, banyak yang kreatif. Ditambah itu masa muda, masa masih kuatnya berbagai macam syahwat. Syahwat dengan lawan jenis, syahwat makan. Ya, yang kuliner sana sini itu pemuda itu. Ya kan? Kuliner sana sini, nyoba sana sini, kalau sudah nanti kita bahas 40 60 tuh sudah mulai berkurang tuh. Ya udah keinget tadi ya, pas kolesterol gitu keinget ya. Udah kepikiran tensi. Kalau 60 mohon maaf ya, bukan itu yang kepikiran, kadang-kadang gigi udah habis nggak kuat ngunyah daging. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Ya, mohon maaf ya. Nah, jadi ya usia muda yang gitu, yang pergi semangat, syahwat makan masih kuat, kuliner sana sini. Ya, syahwat lawan jenis, syahwat terhadap harta, ya, syahwat terhadap jabatan, itu masih yang muda-muda ya, masih kuat, ya masih kuat, insya Allah. Nah itu semua akan dipertanggungjawabkan, ya, dipertanggungjawabkan. Dia pakai kemana, dia kemanakan masa mudanya itu? Apakah untuk maksiat, sia-sia, atau untuk melakukan kerusakan di muka bumi, ngerusak, atau dia islah, muslihun, atau mufsidun? Nah itu karena usia muda begitu, yang memberikan dampak itu ya usia muda terhadap generasi. Ya begitu juga teori-teorinya kan ya, kalau pengen perbaiki bangsa, perbaiki muda, orang mudanya dulu gitu kan, iya kan? Mau perbaiki bangsa itu yang dilihat mudanya dulu, dia melanjutkan estafet. Ya nggak ada perbaiki bangsa dikumpulin yang udah sepuh-sepuh, ayo nggak ada, mudanya dulu dilihat. Karena mereka yang potensi. Sama juga dalam agama ini, ya penggerak utamanya ya pemuda, dia yang melanjutkan estafet dakwah nanti, kan begitu. Nah makanya usia muda dipertanggungjawabkan. Dan kalau kita ngomong nas-nas tentang usia muda banyak, tentang usia-usia muda ini banyak, tentang ini dan sebagainya. Ya, dari situ ada hadis yang paling bagus bahwasanya Allah kagum terhadap pemuda laisa lahu subwah, yang dia tidak punya subwah namanya. Allah sampai kagum dengan pemuda yang dia nggak punya subwah. Ya, kagum di sini maksudnya bukan kagum ngefans ya, tapi dalam bahasa Arab a'jaba itu dalam bahasa Arab punya dua definisi. Pertama, a'jaba dia kagum, ngefans, keren gitu ya. Yang kedua, a'jaba karena keluar dari kebiasaan. Keluar dari kebiasaan. Misalnya ada anjing bisa terbang, kita a'jaba langsung. Kucing bisa terbang, ini kan kita a'jaba. Langsung kita a'jaba, heran. Nah, herannya Allah tuh yang ini, karena keluar dari kebiasaan. Allah kagum, heran ada pemuda keluar dari kebiasaan. Laisa lahu subwah. Para ulama menjelaskan subwah di situ, ya, subwah di situ maksudnya adalah keinginan untuk mengikuti hawa nafsunya. Allah kagum karena yang namanya pemuda itu kalau tidak dihiasi dengan agama, diisi masa mudanya dengan menikmati dunia, foya-foya, main-main, berzina, santai gitu. Dan ini kita lihat pemuda-pemuda yang nggak punya agama ya, di Eropa di mana itu, mudanya mereka main keluar, mabok, malam, ya, berzina. Ya memang itu pemuda begitu dia, masih kuat, masih kuat, biasa ya. Biasa di luar negeri biasa zina biasa udah. Bukan
udah biasa. Udah biasa. Bahkan kalau masih perawan, masih perjaka, diolok-olok di sana. Biasa, udah biasa. Biasa. Karena pemuda gimana lagi? Ketemu ngumpul berdua, apalagi yang dilakukan kalau nggak kepikiran? Kan gitu. Iya kan? Biasa jadi ya. Nah, kalau Allah kagum nih di luar kebiasaan ini, berarti ini laisa lahu sabwah ya. Malah pemuda diisi dengan belajar, ngaji, melakukan kegiatan positif apa, ini Allah kagum nih pemuda seperti ini ya, menuntut ilmu, belajar hal bermanfaat ya, beda seperti itu ya. Jamaah kita sampai jam berapa nih? Sampai jam berapa Ustaz? Sampai jam berapa kita biasa? Hah? Wah, ini jadi kultum nih, kuliah terserah antum. Ya Allah. Saya kira tadi ada bunyi pengingat tadi, selesai berarti tadi. Allah. Benar-benar kultum kita ya. Kuliah terserah antum gitu. Allah. Kita percepat aja lah, karena saya juga mau berangkat ya, insyaallah ya, percepat ya. Mungkin juga jamaah ini ada apa namanya? Ada biasanya Ahad ini kan acara jalan-jalan sama keluarga ya. Ada hajat ya, memang itu hak keluarga kita ya. Akhir pekan ajak jalan-jalan, itu hak mereka itu. Hak anak-anak, hak istri, diajak jalan-jalan itu hak mereka. Saya percepat pada jamaah. Kita lanjut langsung ya. Itu usia 15 saja udah lama nih. Usia 40 kita sebentar aja berarti nih. Ya usia 40 jamaah. Usia 40 ini kenapa disebutkan 40 ya? Karena disebutkan dalam Al-Qur'an usia 40. Usia 40 disebutkan dalam Al-Qur'an, ya Allah berfirman hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Ya qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan fima tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Usia 40 disebutkan dalam Al-Qur'an. Hatta idza balagha asyuddahu, tatkala sudah dewasa. Kedewasaan berpikir, wa balagha 40 sanah, dan sampai usia 40 tahun. 40 tahun ini syarah ringkas hadis ini ya. Jadi saya nggak panjang-panjang ya, karena ini mau pergi, kita segera tutup nih. Syarah ringkasnya usia 40 adalah usia checkpoint, momentum merenungi kembali kehidupan dan meninggalkan fase muda. Fase muda udah lewat. Saatnya berpikir akhirat sekarang. Ini checkpoint usia 40 ini. Checkpoint mulai serius. Kita mikir akhirat kapan-kapan aja ya. Tapi momentum kan di mana-mana namanya ada momentum kehidupan. Nah, momentum salah satunya 40 ini. Kita mulai merenungkan akhirat. Kita pikirkan ya, sudah 40. Udah kemana, sampai kemana bekal saya? Ini sudah 2/3 perjalanan hidup. Ya, udah mulai berenung ya, sampai kemana bekal saya? Sampai mana ini perjalanan saya sudah jauh. Ya, sudah sampai mana ilmu saya, amal saya bagaimana, kalau saya dicabut nyawanya bagaimana. Ini momentum nih 40 berpikir. Yang kalau di usia 40 dia nggak berpikir sama sekali, tidak mulai mengubah tidak mulai mikirin akhirat. Nah, ini bahaya ini. Bahaya 40 lolos. Ya. Makanya lanjutan ayatnya adalah Rabbi auzi'ni, ya Allah anugerahkanlah kepada aku kemampuan bersyukur yang telah engkau berikan kepadaku, kepada orang tuaku, dan berikanlah aku kemampuan beramal soleh. Nah, minta sama Allah. Kemudian perbaiki diriku, perbaiki anakku. Inni tubtu ilaik, saya bertobat sekarang. Udah 40 ya, masa muda udah lewat. Saya tobat ya Allah. Udah, saya sekarang mulai serius mikirin akhirat. Dulu mungkin mas muda mungkin ya mikirin akhirat sih, tapi main-main. Sekarang tobat, udah cukup ya Allah. Wa ini minal muslimin, saya benar-benar menyerahkan diri muslimnya. Ini ringkas syarah dari tafsir ayat ini adalah intinya usia 40 udah mulai checkpoint mikir akhirat. Udah berpikir. Makanya yang belum 40 siap-siap. Mulai ada momentum mikir 40 sekarang nih, udah mulai evaluasi yang banyak. Yang sudah 40
Masih ada 60 kita bahas insyaallah. Ya, ringkasnya demikian. Kenapa disebutkan auzini an ashkur? Berikanlah aku kenikmatan. Berikanlah aku kemampuan, anugerahkanlah aku kemampuan untuk bersyukur. Kenapa jemaah? Karena rata-rata, ini rata-rata ya, secara umum usia 40 Allah sudah berikan dunia sama dia. Ini secara umum ya. Usia 40 Allah sudah berikan dunia sama dia. Makanya doanya auzini an ashkur. Berikanlah aku anugerah untuk mampu bersyukur. Karena usia 40 Allah sudah berikan dunia sama dia. Coba kita pikir-pikir ya. Lihat yang usia 40 rata-rata sudah punya rumah belum? Udah punya rumah? 40? Udah punya rumah. Udah punya mobil? Punya motor? Udah ada yang 40 ya? Udah ada. Dan usia 40 usia yang stabil secara ekonomi dan keduniaan. Usia 40 kalau yang jadi pegawai rata-rata sudah ya udah jadi manajer, semi manajer, kabit, kabak, ya gak? Beda masih 20 masih pegawai biasa. Udah 40 ke atas rata-rata kabit, kabak, ya udah mulai ini ya. Secara jabatan stabil. Usia 40 yang punya bisnis rata-rata udah stabil. Ya gak? Yang punya toko ini punya sudah stabil ya 40 rata-rata ya. Beda sama 20 masih 20 masih merintis, masih kesana kesini kesana nyari channel. 40 udah stabil ya. Udah. Jadi ringkasnya 40 itu rata-rata Allah sudah cukupkan dunia sama dia. Artinya apa? Di usia 40 sudah nggak ada lagi yang dia khawatirkan dari dunia. Apalagi yang pegawai, terjamin makan. Katanya orang PNS, katanya orangnya terjamin makan. PNS itu lamarannya nggak akan ditolak katanya. Karena mertuanya bilang pasti udah anak saya akan sampai mati ya minimal bisa makan nasi. Bahkan kamu mati pun anak saya dapat dia gajian katanya. Makanya katanya orang lamaran PNS nggak akan ditolak itu ya. Ya anaknya nolak, bapaknya gebet. Anak durhaka, kamu kenapa nggak ikutin bapak ya? Gitu ya. Katanya gitu ya. Ya, karena terjamin makan. Karena bapaknya logis mikirin makan. Ya, logis. Kalau perempuan gadis tuh mikirnya cinta gitu ya. Makanya perempuan tuh harus ada wali kalau nikah ya. Karena perempuan dia mikirinnya perasaan. Kalau laki-laki kan mikirnya logis masa depan. Kamu siapa kamu? Gitu ya. Ya, mau ngasih makan cinta aja nggak bisa. Tapi kalau perempuan kan dikasih coklat, dikasih ini, dianterin hujan-hujan, lemes keplek-keplek. Makanya perempuan kalau nikah harus ada wali, gitu Pak. La nikah illa biwaliyin. Itu memang syariat itu memang sempurna emang. Logis. Insyaallah. Sampai mana tadi Pak ya? Lupa ya gitu. Iya, sampai usia 40 ya para jamaah ya. Usia 40 tadi gitu ya. Sudah Allah berikan semuanya. Sudah stabil, artinya usia 40 rata-rata sudah tidak ada lagi yang dikhawatirkan dari dunia gitu loh. Ya, makanya tadi auzini an ashkur. Berikanlah kemampuan untuk apa? Untuk mensyukuri. Udah. Ya, kayak saya Pak. Ya saya bentar lagi 40 ya. Bentar lagi 40. Tinggal setahun lagi mungkin 40. Saya merenung dalam hati, sudah nggak ada yang saya khawatirkan dari dunia ini. Rumah ada, mobil ada, pekerjaan saya masya Allah ya, gajinya saya sebagai dokter spesialis tuh udah bikin menjem aja deh. Nggak ada yang harus khawatirkan lagi. Saya punya bisnis juga, udah nggak ada yang saya khawatirkan urusan dunia Pak. Saya kerja di tempat-tempat Pak, 3 rumah sakit 1 kampus, 4 ma'isyah untuk 1 Aisyah. Dalam hati, aduh saya apa yang saya khawatirkan lagi di dunia Pak? Sudah nggak ada lagi. Nah kalau sudah begitu, fokusnya apa sekarang fokusnya? Fokusnya akhirat sekarang Pak fokusnya. Makanya ini disebutkan angka 40. Maksudnya begini Pak, kebangetan ini ya sudah 40. Sudah Allah berikan semuanya. Sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi dari dunianya. Masih belum mikir akhirat, itu sudah apa namanya? Kebangetan Pak ya. Udah nggak mikir artinya masih ya Pak, masih jiwa-jiwa muda itu loh. Masih ngumpulin terus, masih ngumpulin ya, masih ini kurang, masih tamak gitu ya. Udah nggak ada yang perlu dikhawatirkan Pak. Ya. Perasaan dulu
apa namanya, kehidupan gitu-gitu aja ya. Jadi dulu punya gaji sekian juta sama sekarang sudah 2 digit, ini sama aja rasanya, sambel gitu-gitu aja ya, sama. Rasanya makanan gitu-gitu aja ya, nggak ada bedanya. Artinya sudah ini ya, itu maksudnya sarah ringkas ayat ini. Kita lanjut 60 Pak ya, insya Allah kapan-kapan kita lanjutin ya. Kita lanjut 60 ya. Nah sudah ini banget ya. Kita lanjut usia 60 para jamaah sekalian. Usia 60 disebutkan lagi dalam Al-Quran. Mohon maaf, disebutkan dalam hadis. Ya, dalam hadis disebutkan usia 60. Nabi SAW bersabda, a'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballagahu sittina sana. A'zarallahu ila mri'in, Allah memberikan uzur kepada orang yang Allah akhirkan ajalnya dan Allah sampaikan usianya 60 tahun. Disebutkan kata-kata 60. Jadi uzurnya Allah itu sampai usia 60. Hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Beliau mengatakan wal ma'na annahu lam yabqa lahu i'tizarun. Katanya Ibnu Hajar bahwasanya maksud hadis ini sudah tidak tersisa lagi uzur. Maksudnya apa? Usia 60 benar-benar tidak terpikirkan akhirat sama sekali, nggak ada uzur katanya Allah. Muslim masuk 60 masih nggak sholat, masuk 60 perempuannya masih nggak berjilbab. Muslim masuk 60 masih ngurusin bisnis yang bersaing bersama para pemuda itu masih. Artinya boleh ya, 60 boleh bisnis ya, cuma itu loh ya, bersaingnya itu loh kayak anak muda, padahal harta udah numpuk gitu. Dan yang paling penting nggak kepikiran sama sekali akhirat. Ini katanya Allah nggak ada uzur, insya Allah. Mungkin ya dulu nggak berjilbab supaya cantik, supaya bisa menebar kecantikan, ya kan? Mungkin dulu gitu ya, salah satu alasan perempuan nggak mau berjilbab kan supaya tetap bisa tabarruj, berhias ya. Orang bilang dia cantik, bisa begini, rambut terurai gini-gini kan, supaya menarik laki-laki. Mungkin begitu, mungkin ya. Oke, uzur. Ya, ini termasuk tabiat perempuan pengen diperhatiin. Tapi kalau 60 ya Allah, jangan seperti ini Pak. Oke lah misalnya ya, dulu ya masih muda. Oke, masih muda, terlambat sholat, terlambat ini kan, mikirin sesuap nasi, mikirin popoknya anak, mikirin susunya anak. Popok mahal sekarang Bang, makanya jangan nikah modal cinta aja. Popok mahal, logis-logis aja lah. Logis-logis aja ya. Mungkin dulu cari kerja, banting tulang, akhir pekan tetap masuk lembur, habis waktunya, oke, kepikiran 40 kepikiran, oh anak kuliah dari mana sekarang ya, udah kepikiran. Sibuk nggak sholat, nggak sempat ngaji, fokus ke sana. Oke lah, ada udzur. 60 ada uzur nggak jemaah? Nggak ada. Anak-anak sudah mandiri, anak-anak bahkan sudah sukses, sudah ini. Jadinya benar nih ayat. A'zarallahu ila mri'in, Allah udah nggak ada uzur lagi nih kalau sudah begini. 60 tidak ada kecenderungan sama sekali untuk akhirat. 60 nggak pernah ke masjid. Ya udah, Muslim ya.
60 nggak pernah ke masjid, ya udah nggak ada uzur Pak. Ya. Tidak ada uzur. Padahal ini pembahasan terakhir Pak ya. Ya kapan-kapan deh kita lanjutin ya. Ya. Padahal yang pas bahas 60, yang mau 60 sudah nih, saya jatah saya nih. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf sekali lagi Pak. Karena ini waktu ya, insyaallah ya. Saya ngejar pesawat ya, pesawat kok dikejar nggak bisa. Ya pesawat kok dikejar. Padahal ya, Nabi SAW bersabda, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqallu minhum may yajuzu dzalika. Katanya Nabi SAW, umurnya umatku antara 60 sampai 70. Dan sedikit yang melebihi segitu. Maksudnya memang ada yang 80, ada ya. Ada yang 90 ada. Tapi sedikit. Bener nggak hadis ini? Jamaah. Bener nggak hadis ini? Iya bener ya. Bahkan ilmu kedokteran membenarkan. Studi epidemiologi membenarkan. Hadis ini bener nih. Logis. Karena kalau mohon maaf ya, kalau kita lihat pengumuman di sosmed, di WhatsApp ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, 60-an rata-rata. 62, 65, 67, 69. Ya. Memang ada yang 80, 90. Tapi kan ada juga yang meninggal muda ya jemaah. 20 meninggal, 18, 30 ada ya? Ada. Ini kalau digabung ya ratanya sekitar gitu jadinya. Benar baina sitin asabnya. Sehingga hadis ini memang fungsinya dibacakan kepada yang tadi, yang sudah 60 tadi. Memang hadis ini untuk dibacakan untuk mereka. Maksudnya apa? Siap-siap sama akhirat gitu loh. Sebentar lagi. Tapi ini mikirin yang dunia ini loh. Mikirin. Enggak sholat, enggak apa, enggak ini kan benar-benar keterlaluan udah ini. Enggak ada orientasi akhirat sama sekali. Masih ngumpulin uang, padahal maksudnya ngumpulin uangnya boleh ya, tapi bersaing dengan yang muda gitu loh. Atau masih bersaing jabatan sama yang muda. Masih. Padahal kan usia-usia ini udah usia apa ya? Usia ibadah, kegiatan sosial, dan juga fisik nggak dukung juga. Muda pikir begadang, udah nggak bisa lagi udah nih, nggak kuat udah. Harusnya diisi dengan akhirat gitu. Kenapa? Karena kalau sudah meninggal, nggak ada yang dibawa semuanya nih, nggak ada kan? Nah usia 60 capek ya. Sana sini masih mikirin bisnis, tabrak sana tabrak sini, sikut sana sikut sini, bersaing dengan yang muda, jabatan juga sama, ancam sana ancam sana, ini mati terus, ke bawah nggak semua? Allah nggak bawa. Sebentar lagi nih, hitungan tahun ini, ya kan ini kan logika mana yang membenarkan sikap seperti ini? Kita nggak usah dalil dulu deh, logika aja dulu ya. Nggak ada yang membenarkan, logika nggak ada yang membenarkan perbuatan seperti ini. Udah sebentar lagi tuh kok masih milih yang ini gitu loh. Makanya tadi disebut hadisnya, itu maksudnya a'zarullah, nggak ada uzur lagi. Kayak gini-gini nggak ada uzur katanya Allah. Ini Allah yang bilang loh, bukan kita gitu. Saya ngasih uzur lagi, nggak ada seperti itu. Nah oleh karena itu usia kalau sudah masuk usia 60 ya, memang ringkasnya adalah fokus ibadah. Fokus melakukan kegiatan sosial ya. Kegiatan sosial yang ibu-ibu misalnya masak donat, masak apa, kasih panti asuhan. Biar masa tua diisi dengan kegiatan-kegiatan bekal akhirat gitu loh. Bapak-bapak yang ngurus masjid, ngurus kajian, ngurus ini ya, isi masa-masa pensiun tuh dengan ibadah sudah. Sholat duha, sholat malam. Kalau dulu kan nggak bisa sholat malam. Kenapa alasan kita dulu nggak bisa sholat malam? Besok ngantor ya? Ngantor jam 7. Ya kan, gimana sholat malam ntar ngantuk, nah gitu kan, ada aja uzurnya gitu kan Pak. Uzur kita ada gitu ya, uzur. Nah 60 ada uzur nggak jemaah? Nggak sholat malam alasan macam-macam gitu? Nggak ada ya, urusnya. Kalau ngurus cucu paling dikasih HP usulnya.
Udah nggak kuat, 60 gendong cucu, gendong apa nggak kuat, kaki sudah nggak ini. Ibu saya itu kalau dikasih cucu itu gendong sebentar nggak kuat, ditaruh, udah habis itu dikasih HP deh. Nggak kuat ya, ngurus anak itu nggak kuat. Dan lagi pula kalau punya anak tuh bapak ibunya yang ngurus, jangan kasih mertua, jangan kasih ini. Aduh, kemana bapak ibunya? Amanah dari Allah, Pak. Ya, titipan dari Allah dititip lagi, gimana ini? Susah ya. Mana orang tuanya ini? Nggak boleh Pak anak, nggak boleh ya. Kalau main-main sebentar sama nenek kakeknya boleh. Tapi kalau disuruh ngerawat, dianya pergi, dianya kemana tuh ibu kasihan itu, nggak kuat lagi, capek loh itu, ceboin, gendong apa, nggak kuat, udah kaki sakit, mau ceboin bungkuk gini udah nggak kuat itu ya. Nggak kuat. Ibu saya juga nggak kuat, udah pegang-pegang gendong lagi nggak kuat dia. Ya jangan gitu ya, seperti itu. Ya, jadi kurang lebih demikian para jamaah ya. Jadi 60 ya fokus ke sana gitu. Udah nggak ada uzur lagi, bener nggak ada uzur ya. Nggak ada uzur, nggak sholat jamaah, ya nggak ada uzur lagi buat sedekah. Mungkin dulu kita mau sedekah ya, kepikiran susu anak, popok anak, kepikiran, aduh ngeluarin nggak ya, aduh nggak jadi deh, kepikiran popok gitu ya, nggak jadi gitu ya. Dulu ada uzur ya, mau keluarin cicilan rumah, nggak jadi lagi deh, mau keluarin sedekah lagi, ya Allah cicilan motor nggak jadi deh, masuk lagi. Ya Allah, bensin naik, nggak jadi lagi ya. Banyak uzur ya, banyak uzur pas ya. Pas muda banyak uzur gitu. Sudah 60 gimana ya? Masih pikirin popok ya? Pikirin popok, pikirin apa ya? Oh iya, nggak ada uzur lagi jemaah. Nggak ada masalah. Baik, kita cukupkan dari sini para jemaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya demikian, alhamdulillah. Dan ini adalah safari dakwah saya yang terakhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf para jemaah ya. Jazakumullah khairan. Ya pada Ikhwan Sumeneb Madura, insyaallah ya. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi gitu ya, insyaallah. Kalau ada sumur di ladang itu aja saya pesan-pesan jangan mandi, buka aurat di ladang ya. Ya, insyaallah berjumpa lagi. Amin ya rabbil alamin. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.